pembelajaran matematika ya kelas 9 dengan topiknya fungsi kuadrat dengan topik fungsi kuadrat yaitu sebelum presentasi saya ingin melakukan diskusi dengan Ibu mengenai rancangan pembelajaran yang dilaksanakan. Mungkin Ibu bisa diceritakan lebih detail. Jadi materi saya selain itu masuk di fungsi kuadrat, khususnya sudah masuk di 8 rangka fungsi. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah setelah melakukan pembelajaran siswa itu diharapkan bisa menggambar grafik fungsi dan bisa mengidentifikasi grafik fungsi. Apakah ada area atau fokus penggambaran yang Ibu ingin tingkatkan dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Jadi untuk pembelajaran menggambar grafik fungsi proyek ini saya bikin model ajar saya itu tentang pembelajaran dan diferensiasi, di mana saya menggunakan pembelajaran project basic learning, ya pembelajaran PBL, berbasis project PJBL, iya. Jadi PBL ya, PBL, iya, problem basic learning. Ya. Jadi di sini anak-anak karena materi ini bukan hal yang baru, mereka sudah pernah juga dapatkan di kelas 8. Akhirnya di kelas 8 itu mereka masih fungsi linear. Sekarang sudah berkembang ke fungsi kuadrat. Begitu langkah-langkah menggambarnya ada kesamaan, tetapi grafik yang dihasilkan itu berbeda. Karena kalau untuk fungsi linear itu grafik yang dihasilkan itu hanya berupa garis lurus saja, sementara untuk grafik fungsi kuadrat ini dia berupa parabola. Itu area yang bagus ya, menggambar fungsi kuadrat ya. Dan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting, terutama memastikan bahwa setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Apakah Ibu sudah bekerja Jadi di sini saya itu selain menyiapkan materinya di laptop ditampilkan dengan fokus untuk menggunakan aplikasi juga saya juga secara manual. Karena kenapa saya lakukan secara manual? Karena saya pikir kalau secara manual itu digambarkan kalau tulis, anak-anak itu bisa satu persatu menunjukkan kebiasaannya, kebolehannya di materi tersebut. Apakah itu dalam bentuk aplikasi koordinatnya, ada bidang koordinat khusus, maupun menggunakan grafik apakah ada metode atau media pembelajaran khusus yang digunakan untuk mendukung Jadi minggu tadi itu saya akan fokus, terus mereka juga punya buku paket. Ya, jadi dari buku paket setelah aku ibu jelaskan sedikit di papan tulis, mereka bisa membaca atau melihat contoh soal yang ada di buku paket, terus bisa diberikan soal untuk penerapan. baik sekali. Apakah Ibu itu siap Jadi evaluasi dari saya lakukan pada saat pembelajaran langsung, di mana dari hasil yang sudah dijelaskan, terus mereka membaca sendiri di buku, saya evaluasi sejauh mana mereka bisa memahami materi. Jadi mereka bisa tampil ke depan, mereka mengerjakan soal, utamanya di sini yang diperhatikan juga adalah setelah itu saya juga sudah memberikan atau menyediakan LKPD ya mereka sudah baik sekali.
nih pelaksanaan pembelajaran ini. Iya, jadi kebetulan di kelas 9 itu materi kelasnya jadwalnya hari Kamis itu 2 jam tepatnya pukul 11.30 sampai 12.00. Terakhir dari percakapan kita disertasi ada jisa apa yang ibu harapkan untuk dijalankan. Jadi dari observasi terus mungkin akan maju lagi observasi di kelas. Yang saya harapkan itu supervisor bisa memberikan saya masukan ya, demi untuk berkembangnya saya punya pengetahuan tentang bagaimana caranya, utamanya trik pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa tepatnya, karena di sini intinya itu kita fokusnya pada sejauh mana setelah pembelajaran itu anak bisa memahami apa yang biasa. Oke, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan memperhatikan aspek yang Ibu sebutkan dalam presentasi nanti. Semoga pembelajaran ini berjalan lancar. Ibu, saya juga sangat berterima kasih dengan adanya ini saya nanti akan bisa dapatkan masukan yang sangat membantu saya untuk pembelajaran saya sehari-hari. Sama-sama Ibu, sampai jumpa di pelaksanaan observasi hari ini. Terima kasih. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Jadi sebelum kita mulai, kita akan ngecek dulu kehadirannya. Ini kedua jelas siapa yang silakan bertanya. Hari ini hadir semua, Bu. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang baru, yang lalu kita sudah masuk di fungsi kuadrat. Sekarang kita akan mencoba atau melihat bagaimana itu grafik fungsi kuadrat. Jadi fungsi itu bukan hal yang baru, kita sudah
pembelajaran yang kita harapkan setelah kita belajar grafik fungsi kuadrat ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi kuadrat dalam bentuk aljabar dan grafik. Artinya siswa itu bisa membedakan atau bisa menggambar fungsi kuadrat dalam bentuk grafik. Yang fungsi kuadrat dan fungsi linear, saya kira kamu bisa menentukan apa itu fungsi kuadrat. Ada? Apa itu fungsi kuadrat? Dia bisa jawab? Jawab saja. Videonya itu. Coba siapa nih? Fungsi kuadrat itu seperti apa? Atau apa itu fungsi kuadrat? Itu salah satu persamaan atau fungsi yang salah satu variabelnya memiliki derajat atau angka 2. Berikutnya bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat tambah dx tambah c bisa ditulis menjadi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jika fx itu sama dengan y, maka bisa ditulis fx sama dengan ax kuadrat tambah bx. Oh gitu. Dari sini ada, kalau dijelaskan itu kalau fungsi linear ya, fungsi linear itu misalnya y sama dengan 2x tambah 3. Ada yang disebut dengan intercept. Ada yang tahu apa itu intercept? Intercept itu adalah perpotongan terhadap suku y, atau bisa juga dibahasakan bahwa intercept itu adalah menentukan nilai y jika nilai x-nya sama dengan 0. Artinya kalau fungsi linear itu bentuk umumnya adalah y sama dengan ax tambah b, maka interceptnya itu adalah b. Sehingga setiap grafik atau garis yang kita buat itu pasti dia memotong suku y di titik 0,y atau 0. Artinya kalau persamaannya seperti ini, maka b-nya sama dengan 3, maka interceptnya atau dia pasti memotong suku y di titik 0,. Begitu pula dengan persamaan kuadrat, sama ada interceptnya, pasti di situ ada tambah semua, tapi di situ sudah nilai c. Jadi di persamaan kuadrat itu ada yang hanya y sama dengan x atau ax kuadrat, ada juga yang hanya y sama dengan ax kuadrat tambah bx, ada juga yang y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah. Semua ini kalau digambar, dia pasti membentuk grafiknya membentuk pada kulit. Jadi perbedaan fungsi linear dengan fungsi kuadrat itu yang pertama pada persamaannya, bahwa di persamaannya itu kalau fungsi linear dia memiliki derajat atau pangkat 1 atau tidak dituliskan pangkatnya. Sementara kalau fungsi kuadrat selalu dituliskan pangkatnya yaitu pangkat 2. Terus jika di gambar grafiknya
dengan horizontal. Atau dari kiri bawah ke atas kanan itu memiliki gradien lebih dari 0 atau 1 di atas. Jika dia miring ke kiri atau dari atas kiri ke kanan bawah, maka itu gradien atau kemiringannya kurang dari 0 atau di percobaan kemiringan A itu nilainya di bawah 0 berarti negatif. Kalau dia mendatar, nilai A atau tingkat perubahannya sama dengan 0. Kalau dia berputar, nilai A atau tingkat perubahannya tidak terdefinisi. Terus kalau untuk grafik fungsi kuadrat, dia bentuknya parabola. Parabola ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. Tentu dua macam parabola ini dia memiliki perbedaan, ya. Kalau persamaan garisnya hanya y sama dengan ax kuadrat, tidak memiliki sekutu kedua dan sekutu ketiga yang dalam garis dengan c atau konstannya, maka grafiknya kita belum lihat bahwa apakah dia terbuka ke atas atau ke bawah, itu tergantung dari nilai A-nya. Kalau A-nya negatif atau di bawah 0 atau A kurang dari 0, maka dia pasti terbuka ke bawah. Kemana yang kamu jaga gambar? Bawah. Kalau dia A-nya di atas 0 atau bernilai positif, maka dia terbuka ke Atas. Berikutnya, ini yang membedakan. Ada pasti ada bedanya, itu y sama dengan ax kuadrat, y sama dengan ax kuadrat tambah b, dan y sama dengan ax kuadrat tambah x tambah c. Pasti ada perbedaannya. Di mana ini kalau kita bawa di fungsi linear, dia tidak memiliki intercept atau titik startnya di mana. Maka dia titik startnya itu di 0,0 atau di titik pangkal mohon. Sementara kalau yang memiliki C, pasti startnya itu di bawah C atau memotong suku Y di titik sekian sekian 0, sekian dan sekian sekian. Jadi soalnya itu seperti ini, ya. Soal pertama, Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 3. Soal kedua, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2. Coba dibuat tabelnya. Jadi kalau kita perhatikan ini koefisien dari sudut pertama atau x kuadratnya, dua-duanya dia bernilai positif. Berarti kan A-nya lebih dari 0. Yang ini juga A-nya lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, maka parabolanya itu menghadap ke mana? Ke atas atau ke bawah? Coba kalau dia menghadap di atas, maka ini berarti ini ada pangkat ini. Oh, negatif. Ini X A-nya kurang dari 0, berarti dia negatif. Nanti coba buat dulu tabel. Tabel itu memisahkan nilai X, ya, dan untuk mendapatkan nilai Y. Makanya di dalam fungsi itu ada yang disebut dengan variabel bebas dan variabel tergantung. Di dalam fungsi itu ada yang disebut dengan daerah asal dan ada yang disebut dengan daerah hasil. Daerah asal itu adalah X. Untuk mengganti X, daerah hasilnya itu adalah Y atau X. Coba dibuat tabelnya.
buat kabelnya itu dengan memisahkan nilai X-nya sendiri. Tidak perlu diberikan, tidak perlu disediakan nilai X, misalkan saja sendiri mau ambil angka berapa sampai angka berapa, minimal 4 angka. Atau 5 saja, mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, supaya dapat nilai Y. Nanti coba dibuat. Buat kami, kalau bisa juga dicatat saja secara manual tanpa tablet boleh. Yang penting tentukan titik koordinat masing-masing persamaan 5 titik. 5 titik koordinat X, Y nya 5. Belajar video ini main-main dulu. Buat kami kita macam saja. Negatif 1, 0, 1, 2. Cepat nih, nanti kita balas dulu. Nanti kita cari semuanya. Kita cuma yang di sebelah kiri. Yang lain semua mengisi di kabelnya masing-masing ya. Berikutnya persamaan kedua.
Berikutnya yang X-nya 0. Siapa yang mau maju dan Delio ya? Naila dapat pangkat lu berapa? Sudah semuanya sudah. Yang ini sudah selesai semua. Ada yang kira-kira di sini. Negatif 6, negatif 3, negatif 2, negatif 3. Jadi ini yang salah satu juga yang membedakan antara video berapa.
Itu buktikan bahwa apakah nilai A itu di atas satu grafiknya terbuka di atas, dan apakah betul A-nya di bawah satu grafiknya terbuka di bawah. Ya, Smith. Abi, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana untuk grafik fungsi kuadrat jika nilai A-nya positif, maka grafiknya ya parabolanya terbuka di atas, dan jika nilai A-nya negatif atau di bawah 0, oke, maka parabolanya terbuka ke bawah. Jadi kesimpulannya seperti itu ya Mama, seperti yang dikatakan temannya tadi, bahwa jika nilai A-nya positif maka parabolanya terbuka di atas. Dalam artian di sini dia memiliki titik minimum. Sedangkan jika nilai A-nya bernilai negatif atau di bawah 0, maka parabolanya terbuka ke bawah dan dia memiliki titik maksimum. Ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, bagaimana menurut kalian? Apakah bisa dimengerti, menyenangkan? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Kita hari ini tentang persamaan fungsi kuadrat, pengungkapan grafik fungsi kuadrat. Sekian untuk tugasnya. Oke, saya tuliskan tugasnya dulu. Kapan saja? Nanti kalau tidak ada yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eni Ridawati bersama observer saya Ibu Haji Nurkala dan pengajar praktik saya Ibu Zambia SPD. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan pasto observasi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Haji Nurkala. Oke, assalamualaikum Ibu Zambia dan Ibu Haji Nurkala. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Baik, dari pada sesi pasto observasi ini, saya akan berdiskusi dengan Ibu Haji Nurkala terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kita akan bersama-sama mengevaluasi, merefleksi, dan mendapatkan umpan balik dari kegiatan ini. Oke, kita mulai saja Ibu ya. Oke. Ibu Haji, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang kita sudah laksanakan? Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Sebenarnya awalnya itu setelah saya ditemui bahwa untuk diobservasi, saya juga sekarang merasa tidak nyaman karena kenapa mengajar harus ada yang pantau. Tetapi pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik-baik saja lancar belajar saya. Dan saya juga dengan adanya observasi itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena saya bisa mendapat masukan-masukan yang lebih baik lagi tentang pembelajaran saya. Ya, baik Ibu. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan dan langkah-langkah atau tahapan yang sudah dilakukan di kelas pada saat pembelajaran. Jadi seperti di pra-observasi yang lalu saya sudah katakan bahwa saya akan melakukan pembelajaran dengan pembelajaran bersifat berdiferensiasi, di mana materi yang saya bawakan itu tentang grafik fungsi kuadrat, tepatnya di kelas 9.2. Seperti yang Ibu sudah saksikan pada saat observasi, semuanya alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus langkah-langkah yang saya terapkan pada saat itu adalah yang pertama-tama seperti kebiasaan saya kalau pada masuk materi baru, saya selalu melakukan asesmen awal. Apa tujuan dari itu? Saya melakukan asesmen awal supaya untuk mengetahui keberagaman kemampuan siswa. Jadi dari hasil asesmen awal yang saya lakukan, saya bisa menemukan ada beberapa atau sebagian siswa yang sudah paham sepenuhnya atau paham seluruhnya tentang grafik fungsi kuadrat, ada yang baru paham sebagian, dan bahkan ada yang belum paham sama sekali. Meskipun fungsi kuadrat itu materi prasyaratnya itu mereka sudah temukan di kelas 8, yaitu fungsi linear. Meskipun sudah mereka temukan, ternyata ada juga beberapa siswa yang memang masih perlu bimbingan karena belum mengetahui sama sekali. Bagus sekali Bu ya. Memang asesmen awal itu sangat penting ya Ibu. Setelah mendapat informasi tersebut dari asesmen tadi, selanjutnya bagaimana dengan merancang aktivitas pembelajaran di kelas? Jadi dari hasil asesmen itu saya membagi beberapa kelompok, sehingga karena metode pembelajaran yang saya lakukan itu berpusat pada pembelajaran berbasis masalah,
lagi secara heterogen, di mana di dalam setiap kelompok itu ada siswa yang sudah mampu seutuhnya atau sudah menguasai materi itu, ada juga siswa yang masih menguasai sebagian, dan ada siswa yang belum sama sekali menguasainya. Sehingga di dalam proses pembelajaran, setelah saya menjelaskan seperlunya, saya berikan LKPD, mereka mengerjakannya dalam berkelompok dengan bimbingan saya sendiri. Saya percayakan juga kepada teman-teman siswa yang sudah menguasai sepenuhnya materi itu untuk menjadi moderator atau membimbing teman-temannya siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi tersebut. Oke, luar biasa ya. Nah, lalu dalam pelaksanaannya bagaimana Ibu memastikan bahwa setiap kelompok ini bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sama? Baik, jadi dari hasil diskusi kelompok mereka persentase maju ke depan. Jadi setiap kelompok itu ada yang wakili, terus hasil persentasenya setiap satu kelompok yang maju, terus teman-teman kelompok lain bisa menanggapi. Dan saya bisa pastikan bahwa setelah selesai tampilan atau presentasi semua kelompok, kenapa saya bisa memastikan bahwa tujuan pembelajaran hari itu bisa tercapai, karena teman-teman siswa atau siswa yang belum mampu menguasai atau memahami tadi grafik fungsi kuadrat secara menyeluruh itu, dengan bimbingan temannya yang sudah menguasainya dan saya sendiri sebagai gurunya, saya pastikan mereka bisa atau ada perubahan lah, minimal mereka bisa menguasai atau bisa menguasai konsep fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat. Terus setelah itu saya juga pastikan dengan melakukan refleksi. Oke, luar biasa. Ibu Wajib, jadi sesi refleksi itu pasti membantu siswa untuk menyadari proses belajarnya. Apakah ketika melakukan kegiatan refleksi ini ada tantangan yang Ibu Haji temui saat mengelola pembelajaran berdiferensiasi ini? Kalau untuk tantangan saya rasa sih pasti ada. Apalagi untuk siswa yang belum menguasai dari hasil tes atau asesmen awal tadi. Sedangkan siswa saya yang hasil asesmen awalnya sudah menguasai grafik fungsi kuadrat, tentu pasti ada tantangan atau masalah atau hambatan yang dihadapi. Masalahnya di sini tentang efisiensi waktu. Jadi setelah saya berikan materi, setelah proses pembelajaran inti selesai semua, presentasi kelompok sudah selesai, saya sebagai refleksi saya memberikan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan di mana siswa yang menguasai sepenuhnya saya berikan soal yang tingkat kesulitannya agak tinggi atau ibaratnya soal hot seperti itu. Nah, di sini tantangannya siswa tersebut menjawab sih bisa, hanya kendalanya ada pada waktu. Apalagi siswa yang sama sekali dari awalnya itu belum menguasai sama sekali, perlu bimbingan yang waktu itu yang dibutuhkan harus lebih lama lagi. Itu yang saya rasa tantangan yang saya hadapi. Oke, jadi intinya di waktu yang efisien. Oke, sangat baik Ibu Haji. Dari apa yang Ibu Haji sampaikan terlihat bahwa Ibu sudah menguasai prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan berfokus pada kebutuhan siswa. Kedepannya, apakah ada strategi lain yang ingin dicoba? Ya, baik. Jadi seiring perkembangan teknologi sekarang, saya ingin mencoba beberapa aplikasi untuk pembelajaran saya ke depan. Mungkin sewaktu-waktu saya akan bisa memberikan mereka kuisis atau untuk pembelajaran semacam grafik fungsi kuadrat ini saya bisa menggunakan aplikasi GeoGebra.
Kenapa saya harus menggunakan aplikasi GeoGebra? Karena aplikasi itu yang paling cocok, anak-anak bisa memahami cara menggambar grafik itu lewat komputer atau lewat laptop ya. Anak-anak bisa langsung melihat, oh ternyata kita bisa menarik garis seperti ini jika kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Dengan aplikasi itu saya harapkan dengan modifikasi pembelajaran seperti itu, saya harapkan matematika itu menjadi pelajaran yang termudah bagi siswa, menjadi pelajaran yang ternyaman bagi siswa. Tidak selama ini bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit, pelajaran yang ditakuti. Harapan saya setelah kita modifikasi pembelajaran kita, siswa itu bisa lebih senang ya dengan pelajaran matematika. Ya, luar biasa Ibu, itu ide yang sangat baik menurut saya. Semoga nantinya bisa dikolaborasi dan menemukan sumber belajar digital yang relevan. Kemudian Ibu Haji, untuk mengetahui ukuran keberhasilan misal di sini saya pakai skala 1 sampai 10. Menurut Ibu Haji, skala berapa yang Ibu Haji bisa ambil dari kegiatan ini, kegiatan Ibu Haji? Jadi berdasarkan observasi yang kita lakukan kemarin secara simulasi itu, kalau dipasang interval 1 sampai 10 ya, mungkin saya bisa memilih 8. Kenapa saya bisa memilih angka 8? Karena yang pertama saya berpatokan pada asesmen awal tadi. Di asesmen awal ada sebagian siswa yang sudah paham seutuhnya, terus ada beberapa siswa yang paham sebagian, dan ada beberapa siswa lagi yang belum paham sama sekali. Kenapa saya bisa katakan bahwa tujuan pembelajaran saya itu tercapai mencapai angka 8 atau interval 8, atau boleh kalau dikatakan persentase 80%, karena saya dengan bimbingan saya sendiri di dalam proses pembelajaran, dan saya percayakan kepada teman-teman tadi yang sebagian besar sudah paham itu, saya bisa yakin bahwa anak-anak yang hanya punya beberapa orang yang belum paham sebetulnya itu bisa perlahan-lahan menguasai materi tersebut. Terus itu terbukti dengan adanya setelah pembelajaran ini selesai, sesi refleksi dilakukan, maka hasilnya memuaskan meskipun tidak sangat memuaskan. Baik Ibu Haji, luar biasa ya. Jadi Ibu Haji, mari kita terus diskusikan pertemuan ini bukan dari sini saja, nanti selanjutnya mungkin kita bisa membahas strategi-strategi baru. Kemudian terima kasih Bu Haji untuk waktunya. Saya rasa diskusi hari ini sangat informatif sekali. Saya juga sangat berterima kasih. Saya sudah diundang dan dipercayakan untuk menonton mulai dari praobservasi sampai observasi sampai dengan pasca ini, karena saya sangat mendapat banyak masukan untuk pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.